Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hayyakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum alal khairi wal huda mahayyina wa as'aluhu bimannihi wa karamihi ayyaj'alani wa iyyakum min ahli al-ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Taib ayyuhal ikhwatul kiram, kita masuk ke pembahasan masih bid'ah. Kita akan bahas marahil zuhuril bid'ah, tingkatan-tingkatan munculnya kebid'ahan dalam umat Islam. Kapan awal muncul apa? Kebid'ahan. Bid'ah ini munculnya enggak dari sekarang aja, dari zaman Nabi. Syuf, perhatikan, disebutkan bahwa bid'ah dalam umat Islam itu terjadi beberapa kali, ada beberapa tingkatan. Al-marhalatul ula, tingkatan yang pertama, kanat fi hayatin Nabi sallam, bid'ah yang pertama terjadi di zaman siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa hayatil khulafa'ir rasyidin, dan bid'ah juga terjadi di zamannya khulafa ar-rasyidin. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu betul-betul getol memerangi bid'ah yang terjadi sejak zaman sahabat. Disebutkan wa kana yuqawimu ayyata badiratin min bawadiril ibtida', dan beliau itu betul-betul merarang keras dan juga istilahnya melawan setiap perbuatan kemunculan dari bid'ah. Beliau lawan itu. Sebagaimana mereka membuat kebid'ahan, ada satu kebid'ahan, beberapa kebid'ahan dikerjakan oleh sahabat dan Nabi larang. Contohnya disebutkan, Masya Allah tabarakallah rahman, dari Anas bin Malik. Ini kisah kebid'ahan terjadi di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bukan syariat Islam ditentang sama Nabi. Perhatikan, Anas bin Malik mengatakan, jaa thalathatu rahtin, ada 3 orang datang ke rumah istri-istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yas'aluna an ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka bertanya kepada istri-istri beliau tentang gimana sih ibadah Nabi. Jadi bagus, biar menjadi penyemangat bagi mereka agar semangat untuk beribadah bagus. Falamma ukhbiru ka'annahum taqalluha, tapi ketika dikabarkan tentang ibadah Nabi itu gini gitu, apa kata mereka? Wa aina nahnu minan nabiy sallallahu alaihi wasallam, di mana kita dibandingkan semangat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ternyata yang maksum pun semangatnya betul-betul semangat. Apa kata disebutkan oleh mereka? Qad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar, padahal dosa-dosa Nabi yang lalu udah diampunkan semuanya. Dan dosa yang akan datang juga seperti itu, semuanya. Qala ahaduhum, salah satunya Pak, buat bid'ah ini baru. Apa kata dia? Fa inni usallil laila abada, maka adapun saya akan terus salat malam dan aku tidak mau tidur. Syuf, pernah enggak Nabi sallallahu alaihi wasallam mensyariatkan untuk salat malam 1 malam suntuk tanpa tidur? Pernah enggak? Enggak pernah. Kalau dia mau berbuat itu bid'ah bukan? Bid'ah. Enggak mau tidur dia. Perintah Allah saja untuk Nabi kita Muhammad SAW, qumil laila illa qalila, tegaklah hidupkan malam engkau, salatlah malam kebanyakan malam, illa qalila, kecuali sedikitnya. Sedikitnya untuk apa? Tidur. Tiba-tiba ini sahabat enggak mau tidur. Aku salat malam seterusnya, begitu terus. Bid'ah. Wa qala akhar, afwan, Nabi tiap malam tidur enggak? Tidur sallallahu alaihi wasallam. Banyak kisah dari istri-istri Nabi, tanyalah. Wa qala akhar,
Adapun yang lain mengatakan ana asumud dahra wala uftir. Aku hari ini puasa, besok puasa, besok puasa, besok puasa, wala uftir, dan aku pernah nggak puasa. Nabi SAW pernah nggak seperti itu? Jawabannya tidak pernah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala akhar ana a'tazilun nisa. Adapun saya, maka saya akan menjauh dari para wanita, wala atazawwaju abada, dan aku nggak mau nikah biar semangat apa? Ibadah. Inilah yang dikatakan oleh Allah warahbaniyatan ibtada'uha, dan kependetaan rahbaniyah ibtada'uha yang dibuat bid'ah oleh orang-orang Nasrani. Jadi kalau mereka itu pendeta, boleh nggak nikah? Nggak boleh. Pendeta sama mereka itu nggak boleh menikah. Padahal Allah bolehkan. Warahbaniyatan ibtada'uha, dan rahbaniyah kependetaan yang mereka buat bid'ah. Padahal Allah dalam agama Nasrani nggak pernah memerintahkan untuk nggak menikah. Menikah harus ada keturunannya. Bid'ah bukan? Bid'ah. Di zaman Isa sudah terjadi. Di zaman Nabi kita SAW juga terjadi. Nggak mau nikah gara-gara takut ibadahnya terganggu. Faja'ar Rasul sallallahu alaihi wasallam ilaihim, maka Rasul dapat kabar, langsung Rasul datang kepada mereka untuk menghilangkan nih kebidahan. Karena bid'ah itu bahaya. Aslinya bagus atau enggak semangat ini? Bagus. Tapi kita nggak boleh semangat buta beribadah itu. Nggak boleh semangat buta. Makanya disebutkan oleh para ulama mengatakan, Masya Allah Tabarakar Rahman, al-ijtihad al-iktisadu fi sunnah khair min al-ijtihadi fil bid'ah. Biasa-biasa saja dalam urusan sunnah jauh lebih baik dibandingkan semangat dalam urusan bid'ah. Antum kerjakan yang wajib-wajib aja. Yang sunnah enggak, itu jauh lebih baik dibandingkan kita semangat berbuat apa? Bid'ah. Maka ini bagus-bagus. Aslinya ya semangat kan bagus. Kenapa dilarang? Nah, itu dia. Kalau orang dalil atau hujah orang-orang berbuat bid'ah zaman sekarang kan apa ngomongnya? Ini kan bagus. Ya kan? Ini kan bagus, ini kan semangat. Sekarang sama enggak ini? Ini kan bagus, ini kan semangat. Kenapa dilarang? Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Antumul ladina kultum kada wa kada. Bukankah kalian yang mengatakan ini dan itu? Ada yang mengatakan aku nggak mau tidur, ada yang mengatakan aku nggak mau tidak puasa, ada yang mengatakan aku nggak mau nikah. Bukankah kalian mengatakan? Qalu na'am. Ya wahai Rasul, betul kami mengatakan itu semua. Ama wallahi inni akhsyakum lillah wa atqakum lah. Kalian tahu nggak? Orang yang paling takut sama saya, orang yang paling takut kepada Allah adalah saya. Dan orang yang paling bertakwa kepada Allah adalah siapa? Saya. Kondisi gimana saya? Lakinnani asumu wa uftir. Kalau saya hari ini puasa, besok tidak puasa. Besok puasa, besok tidak puasa. Puasa apa namanya? Daud. Puasa paling baik puasa Daud. Karena ahabbu siyami ilallahi siyamu Daud. Puasa yang paling dicintai oleh Allah puasa apa? Daud. Gimana kondisinya? Karena yasumu yauman, beliau puasa satu hari, wa yuftir yauman, dan besoknya tidak puasa. Syuf, wa usalli wa arkut, dan aku salat dan aku juga tidur. Wa atazawwajun nisa, dan aku menikah. Banyak enggak istri Nabi? Wah, banyak, 11. Nabi sibuk. Kita nih sok sibuk ngomong, anak ini sibuk nggak mau kajian. Kenapa? Ada istri, ada anak. Nabi SAW berapa istrinya? Sok sibuk kita. Makanya ini sahabat nggak mau nikah, takut diganggu sama istri-istrinya ibadahnya. Lah Nabi banyak istrinya, aman-aman aja. Apa kata Nabi kita SAW? Faman raghiba an sunnati, yang benci dengan sunnahku, lawannya sunnah apa? Bidah. Ban raghiba an sunnati, barang siapa yang benci sunnahku falaysa minni, dia bukan bagian dari umatku. Syuh, bahaya bukan? Bahaya.
Makanya Masya Allah, faman raghiba an sunnati, barang siapa yang mencintai sunnahku. Biasanya kalau orang udah nggak suka sama sunnah, biasanya dia suka sama apa? Bidah. Orang nggak suka sama tauhid, dia biasanya suka sama apa? Syirik. Kenapa? Itu saling bertentangan. Falaisa minni, maka dia bukan bagian dari umatku. Wajar ada hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, ketika Nabi SAW nunggu di haud, nunggu di telaga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ada kaum muslimin yang mau datang ke haud Nabi, telaga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba para malaikat mencegah mereka semua. Nabi kenal wajah-wajah mereka. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ummati, ummati. Wahai para malaikat, itu umat saya, itu umat saya. Komentar para malaikat apa? Ya Muhammad, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Wahai Muhammad, engkau enggak tahu apa yang mereka buat ibadah-ibadah baru setelah engkau meninggal. Berarti bukan bagian dari umat Nabi. Oh, aja falaysa minni, kata Nabi. Bukan faman raghiba an sunnati falaysa minni. Berarti orang berbuat bid'ah bukan bagian dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati, Pak. Itu diperangi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal kalau secara kita lihat bagusnya itu bagus, tapi ingat, wa khairal hadiyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa khairal huda nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk siapa? Nabi. Sahabat aja petunjuknya salah, ya salah. Istilahnya opininya sahabat kapan salah dihitung apa? Salah, nggak bisa. Makanya sekarang gini, ini jelas-jelas lo puasa. Yang puasa itu ada dalilnya. Ini jelas-jelas lo sholat. Yang sholat malam ada dalilnya. Ini betul-betul lo kita perhatikan, puasa, sholat itu kan ibadah, bukan? Ibadah. Ada dalilnya, bukan? Ada. Tapi kapan melebihi perbuatan Rasul, maka itu tidak boleh. Apalagi yang asal usulnya ibadah itu nggak ada. Contohnya apa? Tahlilan. Nabi pernah nggak kumpul-kumpul di acara kematian? Pernah nggak Nabi SAW? Nggak boleh. Kunna na'uddul istima' inda ahli mayyit minan niyah. Kami ini, masya Allah, menganggap, ini para sahabat semua mengatakan, kami menganggap kumpul-kumpul di keluarganya ahlul mayyit yang dijanjikan di waktu-waktu tertentu, biasanya malam keberapa? Iya, antum lebih paham lah. Kalau anak dari kecil Wahabi soalnya. Jadi nggak paham tradisi itu. Salafi maksudnya, bukan Wahabi. Nah, anak nggak mau dibilang Wahabi. Nah, tayyib. Cuman jok saja. Nah, tayyib. Jadi ada malam keberapa. Itu kan ditentukan itu. Pernah nggak Nabi kayak gitu? Anaknya pernah nggak? Nggak pernah kan? Yang ada asal usulnya saja. Kapan melebihi Nabi? Yang Nabi nggak perbuat, nggak boleh. Sholat malam Nabi kerjakan, tapi sholat malam tak mau tidur, boleh nggak? Nggak boleh, bid'ah. Nah, ini asal usulnya memang nggak ada. Kumpul-kumpul ketika acara apa? Kematian. Nggak ada sama sekali. Anak ambil contoh yang lain. Maulid Nabi SAW. Maulid apa? Nabi SAW. Ada nggak di zaman Nabi? Ibadah itu ada nggak sekarang? Usul-usulnya ada nggak? Nggak ada. Perayaan-perayaan ulang tahun ada nggak di zaman Nabi? Nggak ada. Padahal zaman dulu, di zaman Nabi SAW, Isa pun dirayakan hari kelahirannya. Hari apa? Natal. Nasrani di zaman Nabi SAW merayakan Natal. Nabi ikut-ikut nggak? Nggak ada. Berarti di sini memang itu perbuatan yang bid'ah, yang Nabi nggak kerjakan sallallahu alaihi wasallam, maka jangan dikerjakan. Yang ada asal usulnya saja kapan melebihi Nabi itu nggak boleh. Apalagi yang ini ibadah nggak ada sama sekali dikerjakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang perlu kita ketahui. Apalagi sekarang Maulid Nabi, ya Allahu Akbar, dibuatnya pula macam ulang tahun. Ada kue, ada lilin, ditiup lagi. Umurnya Nabi ada di lilinnya itu, Pak, ada angkanya. Ya Allahu Akbar. Ajib manusia sekarang ini. Disamain. Iya, nanti tulisannya iya selamat ulang tahun apa ya, lupa nah. Alhamdulillah seperti itulah, Pak. Iya, happy milad atau apa.
Lebih halus ya, happy milad untuk Nabi kita sallam, ya Allahu akbar. Itu bid'ah yang asal usulnya memang Nabi nggak kerjakan. Yang ada kerjakan aja nggak boleh, apalagi yang nggak ada sama sekali. Nah, wallahu alam bissawab. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, terjadi bid'ah di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka? Mereka adalah Khawarij. Bid'ah kemunculan. Bid'ah apa? Khawarij. Disebutkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, "Bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqsimu qasama." Di zaman Nabi kita Muhammad SAW ketika itu beliau sedang bagi-bagi harta rampasan perang, ghanimah. Kalau di zaman Nabi, ghanimah, harta rampasan perang itu dibagi-bagikan. Yang bagikan adalah amir. Nah, kalau di zaman sebelum zaman Nabi kita SAW, zamannya Bani Israel, itu haram untuk dimanfaati. Harus diapakan? Dimusnahkan, harus dibakar. Disebutkan ketika Nabi SAW lagi bagi-bagi harta rampasan perang, atahu Dzul Khuwaisirah. Datanglah seseorang yang disebutkan Dzul Khuwaisirah. Wa huwa rajulun min Bani Tamim. Dzul Khuwaisirah ini adalah seseorang dari kalangan Bani Tamim. Antum tahu Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi itu dari Bani Tamim. Tapi yang satu Khawarij, yang satu Sunnah. Ada orang mengatakan, oh itulah At-Tamimi, Syekh Muhammad At-Tamimi, anak keturunannya siapa? Khawarij. Ya Allah. Sedangkan di saat yang sama Nabi SAW memuji Bani Tamim. Yang bunuh Dajjal siapa? Disebutkan rajulun min Bani Tamim. Seorang dari Bani apa? Tamim. Itu Pak yang memerangi itu. Dan jadi jangan dikira Pak kita ini bisa menghinakan kabilah, itu nggak bisa. Nabi SAW kabilah Bani Hashim. Lah, Bani Hashim banyak nggak yang kufur? Banyak. Apakah gara-gara itu maka lantas Nabi kita SAW menghinakan nasab beliau? Maka jawabannya tidak bisa. Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab nam sahib min Bani Tamim. Beliau dari kalangan apa? Bani Tamim, anak keturunannya Tamim. Saya perhatikan di sini. Dzul Khuwaisirah itu datang untuk Nabi kita Muhammad SAW. Ini kebid'ahan Khawarij muncul pertama. Dan dialah seseorang dari kalangan Bani Tamim. Faqala ya Rasulullah, wailak. Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, i'dil. Bagi-bagilah harta rampasan ini dengan cara yang adil. Jadi ketika itu Dzul Khuwaisirah menganggap Nabi SAW itu berbuat zalim ketika berbagi harta rampasan perang. Merasa dia dari kalangan Bani Tamim tidak mendapatkan sebagaimana yang lain dapat. Padahal Nabi kita Muhammad SAW kadang-kadang ada sesuatu hal yang itu harus dilebihkan, yang ini enggak. Contohnya orang pertama kali masuk Islam harus dikasih semangat gitu loh. Dan boleh untuk melembutkan hati mereka. Boleh, jawabannya boleh. Makanya Pak, bukan berarti semua harus adil. Justru kalau kita semua harus adil, kita yang zalim. Lah, contohnya tahu gimana? Anda ambil contoh. Antum punya 2 anak. Satu udah kuliah, satu masih TK. Yang kuliah berapa antum kasih uang jajan? Anggap 500.000. Yang TK berapa? 500.000 juga. Jawabannya apa? Enggak kan? Kalau antum kasih 500.000, zalim enggak antum malah? Zalim tidak? Zalim. Karena 500.000 untuk anak TK itu bukan kebutuhan. Faham sampai sini? Jadi itu yang perlu kita pahami. Antum punya 2 istri. Satu soleha, satu enggak soleha. Yang satu antum kasih hadiah. Yang satu antum apa? Nggak kasih hadiah. Satu antum kasih hadiah. Kenapa antum kasih yang soleha? Karena dia rajin, menyemangati. Yang nggak soleha apa? Nggak antum kasih. Boleh atau nggak boleh? Jawabannya boleh. Anak antum satu ada yang ranking,
Satu nggak ranking, bahkan malas-malasan. Antum kasih hadiah untuk yang ranking, boleh nggak? Boleh, tanpa antum kasih hadiah untuk yang lain. Jadi di zaman Nabi kita Muhammad SAW juga sama kondisinya. Dzul Khuwaisirah itu dapat bagian tak sebanyak bagian yang lain, karena Nabi tahu ada hikmah besar di situ, Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya pandangan Dzul Khuwaisirah semua itu harus sama semuanya. Justru kalau semua harus sama, kita balik lagi, itu tindakan bukan adil, bahkan apa? Zalim. Faham tak sampai sini? Nah, kita mulai. Apa kata dia? Ya Rasulullah adil. Wahai Rasul, bersikaplah adil, bagi rata semuanya. Faqala wailak man ya'dil idza lam a'dil. Celaka engkau wahai Dzul Khuwaisirah. Kalau aku nggak bersikap adil, siapa lagi yang mampu berbuat adil selain saya? Ya kalau Nabi udah khianat, kalau Nabi udah zalim, nggak bakal lagi ada manusia yang lebih adil dibandingkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qad khibta wa khasirta illam akun adil. Engkau akan merugi kalau aku nggak adil, nggak bakal dapat engkau. Habis ngomong gini kau nggak bakal dapat. Tapi tetap nggak Nabi ngasih ini untuk Dzul Khuwaisirah? Tetap sallallahu alaihi wasallam. Faqala Umar, ya Rasulullah. Umar, biasa Umar Pak, Masya Allah. Umar ini orang yang kapan dihinakan Nabinya SAW nggak bisa sembarangan Umar. Telinganya itu Pak panas gitu nah. Kapan agamanya Umar dihina, kapan Nabinya Umar dihina, kapan syariatnya Umar dihina, Umar itu marah, betul-betul marah Pak. Apa kata dia? Ya Rasulullah, i'dzanli, kasih izin untuk saya, fa'adrib unuqah, aku mau penggal kepala dia. Penggal kepala, langsung penggal apa? Kepala. Enggak main-main sama Umar bin Khattab. Faqala da'hu fa inna lahu ashaban yahkiru ahadukum salatahu ma'a salatihim wa siyamahu ma'a siyamihim yaqra'una al-Qur'an la yujawizu tarakiyahum yamrukuna minad dini kama yamrukus sahmu minar ramiyah. Biarkan dia, jangan dipenggal kepalanya. Dalam riwayat lain Pak disebutkan ketika Umar minta penggal kepalanya, apa kata Nabi kita sallallahu la yatahaddatsun nas anna Muhammadan sallallahu qatala ashabah. Jangan sampai orang nanti ngomong bahwa saya Muhammad membunuh para sahabatnya sendiri. Ini hikmahnya besar. Walaupun itu dihinakan agama beliau sallallahu, mafsadat. Tapi kapan dibunuh, mafsadatnya jauh lebih besar. Apa? Taunya mereka nanti bahwa Nabi kita sallallahu itu membunuh para sahabatnya, kawan sendiri dibunuh. Bahaya bukan itu? Bahaya. Maka apa kata Nabi kita sallallahu, lihatlah salat dia. Salat mereka orang-orang Khawarij ini keturunannya yakhruju min di'i hadzal rajul, akan muncul nanti dari keturunan dia. Apa kata Nabi sallallahu, yahkiru ahadukum salatahu ma'a salatihim. Seseorang dari kalian tuh akan merasa hina dibandingkan salatnya mereka. Maksudnya mereka itu salatnya Pak, Masya Allah, nggak nanggung Pak. Salat malamnya, salat satu malam suntuk mereka itu. Orang Khawarij di zaman Nabi kita sallallahu, wasiyamahu ma'asiyamihim, dan kalian akan merasa hina kalau puasa kalian itu disandingkan dengan puasa mereka, saking banyaknya puasa mereka. Sampai Masya Allah tabarakar rahman, antum tahu Aisyah pernah didatangi oleh salah seorang wanita. Wanitanya mengatakan, ya Aisyah, wahai Aisyah, ma balul haid taqdis shaum wala taqdis shalah. Kenapa wanita haid mengqadha puasa tapi tak mengqadha apa? Salat. Mana lebih utama, salat atau puasa? Salat kan? Salat. Baik, puasa Ramadan apa hukumnya? Wajib. Salat apa hukumnya? Wajib. Sama-sama wajib. Ternyata kapan wanita haid nggak bisa sholat, nggak bisa puasa, mereka qadha di hari lain selain puasa Ramadan, diganti selain Ramadan. Wajib hukumnya qadha. Apa kata orang-orang Khawarij? Sholat jauh lebih utama dibandingkan puasa. Kalau sholat saya diqadha, apalagi sholat. Syufa. Saking semangatnya mereka beribadah. Kalau seandainya seseorang itu wanita haid
selama 1 pekan 7 hari. 1 hari ada 5 sholat. Berarti 5 kali 7 berapa? 35 kali sholat. Harus seperti itu kata mereka. Kenapa? Karena puasa saja diqadha, apalagi sholat yang jauh lebih utama jangan ditinggalkan kata mereka. Syuf, bid'ah nggak itu? Bid'ah. Mereka mewajibkan sesuatu hal yang Nabi nggak wajibkan. Mereka mencariatkan ibadah untuk yang haid, wanita haid yang Nabi nggak pernah perintahkan, syariatkan. Sampai apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Aharuriyatun anti? Engkau wahai fulanah, apakah engkau haruriyah? Engkau ini wanita harura. Wanita harura ini Pak, harura ini satu tempat yang tempat itu berkumpul di sana orang-orang Khawarij. Berkumpul di sana orang-orang apa? Khawarij. Harura namanya. Aharuriyatun anti? Apa kata wanita ini? La ya Aisyah, innani as'al. Enggak wahai Aisyah, aku cuma nanya. Tapi kebid'ahan itu sudah muncul. Makanya wajar Nabi mengatakan yahkiru ahadukum salatahu ma'a salatihim. Kalian akan merasa rendah, merasa hina kalau salat kalian dibandingkan dengan salat apa mereka. Tapi hulu dalam beragama, bid'ah jatuhnya. Salat puasa juga sama, wasiyamahu ma'a siyamihim. Kalian akan merasa hina kalau dihitung puasanya dengan puasa mereka. Karena puasa mereka itu berlebihan tadi. Puasa setiap hari. Bid'ah, na'am bid'ah. Dan itu muncul udah dari zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya sampai disebutkan ma fasada min ubadina illa wa fihi syabahun min nasara. Tidaklah rusak orang-orang ahli ibadah yang semangat ibadah dari umat kita kecuali mereka ini persis dengan orang-orang Nasrani. Apa orang Nasrani? Semangat ibadah, ilmu tak ada. Orang Nasrani semangat ibadah, tapi ilmu tak ada. Orang Yahudi kebalikannya, ma fasada min ulama'ina illa wa fihi syabun bil yahud. Tidaklah ulama kita rusak kecuali itu persis mereka meniru orang-orang Yahudi. Ilmu banyak tapi malas ibadah. Umat Islam, para sahabat Nabi kita sallallahu, ilmu banyak, ibadah juga apa? Banyak. Yang penting sesuai dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita sekarang Pak buat aja, kiaskan aja semuanya. Amalan yang nggak pernah Nabi kerjakan dikerjakan oleh mereka. Dan itu satu hal yang bahaya. Makanya Pak, Masya Allah Tabarakar Rahman, itulah muncul awalnya kebid'ahan. Dan kebid'ahan mengkafirkan kaum muslimin. Bid'ah apa? Khawarij. Itu udah muncul Pak. Nanti setelahnya muncul orang-orang Syiah. Muncul orang-orang apa? Syiah. Bid'atus Syiah. Nanti setelah itu muncul orang apa? Qadariyah. Bid'atul Qadariyah. Setelah itu muncul orang Bid'atul Mu'tazilah. Nanti setelah nanti Mu'tazilah Jahmiyah Mu'tazilah. Habis Mu'tazilah nanti muncul Asy'ariyah. Habis Asy'ariyah terus sampai zaman kita sekarang. Dan kebid'ahan itu mulai sedikit muncul, pelan-pelan tapi pasti. Karena syaitan yang ngajak mereka semua. Makanya disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, awwalul bid'ah zuhuran fil Islam. Awal kebid'ahan yang muncul dalam agama Islam, wa azharuha dzamman fi sunnah. Dan yang paling dicela oleh sunnah Nabi kita Muhammad SAW, wal athar juga paling dicela oleh athar-athar dari para sahabat Nabi kita SAW, bid'atul haruriyah al-mariqah. Bid'ahnya al-haruriyah. Al-haruriyah kelompok Khawarij yang kumpulnya di mana tempatnya? Haruriyah atau Harura. Kumpul di sana. Al-mariqah. Gelarnya juga mereka orang Khawarij ini mariqah. Apa arti mariqah? Mariqah ini Pak artinya adalah keluar dari agama Islam. Makanya Syekh bin Baz mengatakan orang yang berbuat tindakan Khawarij dan dia meyakini itu, dia ini keluar dari agama Islam. Orang Khawarij Pak, Syekh bin Baz, Syekh Sa'ad Asy-Syadzili juga mengatakan hal sama. Orang Khawarij ini bukan muslim, tapi kafir yang membunuh banyak kaum muslimin. Contohnya ISIS, Daesh. Daesh ini daulah Irak, Daesh daulah Irak, Daesh wa Syam. Itu Daesh.
Jadi kerusakan mereka itu banyak sekali. Itu muncul. Dan kalau kita meletakkan fatwa Syekh bin Baz, mereka semua kafir. Yamrukuna minad din, kata Nabi. Mereka ini keluar dari agama Islam kama yamrukus sahmu minar ramiyah, sebagaimana anak panah keluar dari apa? Busur. Berarti kan udah parah, Pak. Pernah nggak anak panah keluar dari busur tuh dekat? Iya pernah. Yang nembak bukan ahlinya kok. Sap, gayanya paten kali. Pas dilepas, tap. Jatuh ini mana? Jatuh di tempat. Nggak ada, Pak. Orang kalau kapan anak panah keluar itu jauh, melesetnya itu jauh. Orang Khawarij sama, Pak. Kapan udah masuk, susah nak tobat. Kecuali Allah kasih rahmat balik dia. Contohnya Ustaz Abdurrahman Ayyub itu. Dulu itu pentolannya itu. Kalau kita mau flashback sejarah-sejarah ke belakang itu, beliau ikut di Afghan dan kawan-kawannya. Dan itu memang bahaya, Pak, bagi orang seperti itu. Dan mereka hampir rata-rata itu bergerak bawah tanah. Cerita, ada salah satu cerita orang Khawarij di kita. Anak nggak mau sebut lembaganya, tapi yang jelas mereka ini mengkafirkan kaum muslimin. Sholat tak mau disolat di masjid kita. Kapan kita sholat dianggap najis. Ini, Pak, gerakan ini itu gerak di bawah tanah. Sampai sekarang, sampai ngomong Ustaz, alhamdulillah ana ni taubat. Padahal beliau perangkat desa loh di situ. Sekarang ana tukang ngelaporin orang-orang yang ikut organisasi mereka. Karena memang hakikatnya mereka ini enggak sama pemerintah. Walaupun ada dari mereka yang aparat pemerintah, asli mereka mengkafirkan negara kita. Ya, negara Garuda itu, Pak, sama mereka udah kafir semua. Ijazah nggak boleh ada, ijazah kafir sama mereka. Semua yang ada lambang Garudanya itu, Pak, kata mereka, dan itu terjadi. Ini bendera nih sama mereka itu, Pak, diwanti-wanti. Itu bahayanya Khawarij. Kebid'ahan muncul di sana. Na'amullahu alam bissawab. Dan mereka ini memang, Pak, masya Allah, udah keluar dari sunnah dan betul-betul keluar dari sunnah. Dan itu sangat apa? Bahaya sekali. Na'amullahu alam bissawab. Taib. Perhatikan, Pak, di sini. Thumma ba'da dzalika bada'atil fitan bidzuhuril fi'li. Kemudian awalnya muncul keyakinan-keyakinan. Dan akhirnya Isya. Fadhal Isya dulu.
Baik. Kita lanjutkan. Jadi bid'ah yang pertama terjadi di umat Islam, bid'ah apa tadi? Khawarij. Awalnya belum ada pertentangan. Belum berani. Enggak berani Pak mereka awal-awal ketika Islam masih apa? Kuat. Tapi Masya Allah Tabarakar Rahman, dari pemikirannya Dzul Khuwaisir yang kita sebutkan tadi, berani komentar kepada pemimpin yang sah di halayak ramai. Adil ya Muhammad, bersikaplah adil engkau wahai Muhammad, di demo di hadapan banyak para sahabat. Itu munculnya Pak bid'ah demo itu. Tokohnya siapa yang pertama yang nganjurkan untuk demo? Siapa? Dzul Khuwaisir. Itu pertama kali yang nganjurkan untuk demo. Adil ya Muhammad, wahai Muhammad berlakulah adil. Coba apa komentar Nabi? Illa ma'adil faman ya'adil. Kalau aku nggak bisa berbuat adil, siapa lagi yang berbuat adil? Kata Khasir aja, engkau udah rugi engkau fulan. Itu di zaman Nabi kita Muhammad SAW. Jadi hatta pemimpin kita nyuruh demo saya, jangan pula di demo. Udah tahu haram, disuruh untuk berbuat haram, jangan dikerjakan. Kalau ada pemimpin kita nyuruh kita makan babi, kita mau makan babi? Enggak kan? Jangan beralasan oh itu disuruh kok. Ada videonya. Naam sahih. Anggaplah pun ada videonya. Pemerintah kita nyuruh kita untuk demo mereka, jangan pula diikuti. Kenapa? Boleh nggak kita itu mentaati makhluk dalam rangka bermaksud kepada Allah? Nggak boleh. Nanti akan muncul banyak kerusakan. Kerusakan. Terbukti terjadi. Awalnya cuma ucapan. Di zamannya Utsman, bukan lagi cuma ucapan, ngelawan pemerintah yang sah dengan perbuatan. Utsman dibunuh oleh orang-orang apa? Khawarij. Zaman Ali juga sama. Sampai disebutkan Masya Allah, mereka ini membuat sampai askarian, membuat macam kemiliteran gitu loh, pasukan bijaisin munazzamin, dengan pasukan yang pasukannya itu terdidik, terlatih untuk melawan Ali ibn Abi Thalib. Wa alanu bidatahum, mereka umumkan keyakinan mereka yang bidah, dan mereka sampaikan ke halayak ramai bagaimana prinsip pola hidup mereka. Banyak yang terima, bahaya ini. Gara-gara awalnya berteman dengan orang-orang Khawarij. Temakan. Di zaman Ali banyak loh Pak yang berubah haluan. Awalnya lurus sesuai dengan sunnah Nabi, tiba-tiba belok ngikutin siapa? Khawarij. Apa mabadi mereka? Apa prinsip hidup mereka dalam beragama? Pertama, al-hukmu ala murtakibil kabira bil kufur. Mereka mengkafirkan orang pelaku dosa besar. Zina, orang berzina, hukumnya apa? Kafir. Antum coba buka Pak flashback Google, cek ISIS membunuh orang yang apa? Berbuat kezaliman. Ada semisal orang minum khamar. Dalam Islam orang minum khamar diapain? Cambuk. Masih hidup nggak dia? Masih hidup. Sama mereka bunuh. Khawarij. Kenapa? Karena dia sudah kafir. Di kita pun kafir belum tentu boleh dibunuh, kecuali kafir apa namanya? Harbi. Kapan kafir dhimmi? Bagus-bagus ya, nggak bisa kita asal bunuh aja. Wa anna man khalafa al-Qur'ana bi'amalin aw ra'yin fahuwa kafir. Dan barang siapa yang menyelisih Al-Qur'an, kata dia, dengan perbuatan dia atau dengan pendapat dia, maka kafir. Contoh, Al-Qur'an melarang kita untuk mencuri. Ada orang mencuri, bukan potong tangan sama mereka. Itu udah dihukumi apa? Kafir. Jadi kafir. Masya Allah Tabarakar Rahman. Apa kata para ulama? Wal khuruju 'alal hakim adz-zalim wal fasik. Mereka prinsip orang-orang Khawarij ini, kita harus keluar dari ketaatan imam al-fasik dan zalim, imam yang zalim dan fasik. Makanya muncul Pak, banyak orang ngebom sana ngebom sini. Di zaman kita sekarang terakhir mereka ngebomnya di kantor polisi.
Itu Pak Mabadi'nya udah ada dari dulu. Prinsipnya itu udah ada pola pikirnya. Oh, pemerintah zalim katanya. Itu banyak Pak yang mengatakan seperti itu. Kita harus perangi. Al-khuruj, mereka harus keluar. Alal hakim, untuk melawan hakim. Kata mereka zalim dan juga fasik. Tapi kalau ahlu sunnah wal jamaah nggak boleh keluar. Hatta taruh kufran bawaha. Sampai kalian melihat bahwasanya pemimpin kalian adalah kafir yang nyata-nyata kafir. Memerangi Islam. Ada nggak pemerintah kita memerangi Islam? Semua lu diurus. Sholatnya siapa yang ngurus waktu sholat? Pemerintah. Taib. Rukun Islam pertama syahadat. Diatur nggak sama pemerintah? Diatur. Tercatat loh Pak. Tercatat itu. Sholat yang ngatur waktu sholat siapa? Pemerintah. Puasa yang ngatur masuknya Ramadan sama Syawal siapa? Pemerintah. Zakat, ada nggak lembaga amil zakat pemerintah? Lembaga amil zakat nasional punya siapa? Pemerintah. Siapa yang ngatur? Pemerintah. Haji diatur sama siapa? Pemerintah. Semua pemerintah. Tiba-tiba dikatakan kafir. Loh, gimana? Itu udah muncul pemikiran-pemikiran mereka seperti itu. Makanya Pak bahaya orang-orang Khawarij ini. Wa yarudduna al-ahadits allati ja'at min tariqi Ali wa Utsman wa Muawiyah, dan mereka menolak hadis-hadis yang diriwayatkan dari jalurnya Ali, Utsman sama Muawiyah. Ditolak semuanya Pak. Syuh, bayangkan. Hadis Ali mardud. Hadis Utsman mardud. Hadisnya Muawiyah mardud, enggak diterima sama mereka. Dan itu Pak terjadi sama mereka sampai zaman kita sekarang. Kebid'ahan itu, makanya Pak kalau zaman kita sekarang udah ada kebid'ahan, bantahnya gampang untuk orang-orang yang mutakhassisun. Tinggal pelajari konsep mereka dari zaman dulu. Ambil kitab Ibnu Taimiyah, bagaimana Ibnu Taimiyah membantah mereka. Itu aja. Karena 11-12 cuman berbeda kasus saja. Pola pikirnya mabadi, prinsipnya sama, nggak ada jauh beda. Itu yang perlu kita perhatikan. Dan masya Allah, setelah munculnya Khawarij, zaharat fi hadhil fatrah bid'atu Syiah. Muncullah kebid'ahan apa? Syiah. Alladzina afratu fi mahabbati Ali, yang mana mereka ini ghulu dalam mencintai Ali. Ghulu mencintai siapa? Ali bin Abi Thalib. Ini Syiah. Kita mencintai Ali, naam. Kita mencintai Ahlul Bait, naam. Tapi kita tidak berlebihan mencintai Ali ibn Abi Thalib. Sebagaimana masya Allah tabarakar rahman, ada di antara orang-orang Syiah ini mengatakan bahwasanya Jibril khianat ketika menurunkan wahyu. Harusnya turunnya nggak untuk Muhammad, untuk siapa? Ali. Cinta sama Ali berlebihan. Maka apa yang terjadi? Fa'amara biharkihim. Sampai Ali pun memerintahkan mereka semua harus dibakar, dibuat kubangan besar, mereka harus dimasukkan di sana, Ali bakar semuanya. Kenapa? Yu'allihuna aliyan. Mereka mentuhankan siapa? Ali. Dan ini terjadi zaman kita seorang orang Syiah, mentuhankan Bashar Asad. La ilaha illa Bashar, kata mereka. Antum buka videonya Pak kalau nggak percaya. Tersebar di mana? Mereka mengatakan la ilaha illa Bashar. Syufa, berlebihan sekali. Antum tahu Ali bin Abi Thalib dalam azannya apa kata mereka? Asyhadu anna aliyan waliyullah. Ada tambahan azan itu Pak. Habis asyhadu an la ilaha illallah kan gitu. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ditambahin lagi bahasa mereka. Hulu asyhadu anna aliyan waliyullah. Enggak percaya? Buka apa? Azan mereka di YouTube banyak, dan itu agama mereka. Jadi berlebihan, Mak. Sampai akhirnya Ali ibn Abi Thalib nyuruh untuk mereka ini dibakar semuanya. Apa kata Ibn Abbas ketika melihat Ali ibn Abi Thalib membakar mereka? Lau kuntu ana, kalau seandainya aku jadi ayah Ali bin Abi Thalib ketika itu, maharaktum, aku nggak bakal bakar mereka semua. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, afwan, karena Nabi SAW bersabda, la yu'adzibu bin nar illa rabbun nar. Dalam hadis lain, la tu'adzibu bi'adzabillah. Janganlah kalian itu mengadab dengan adabnya Allah. Janganlah kalian menyiksa dengan siksaannya Allah.
Allah menyiksa dengan apa? Api neraka. Jangan siksa orang dengan api, maksudnya gitu. Sampai dalam satu riwayat, nggak boleh ada yang mengadab dengan api kecuali pemilik api. Maksudnya siapa pemilik api? Allah SWT. Apa kata Ibn Abbas? Lau kuntu ana, kalau aku jadi Ali bin Abi Thalib, aku nggak bakal bakar mereka. Karena sabda Nabi seperti itu. Walakin qataltuhum, tapi aku akan bunuh mereka semua, aku akan penggal mereka semua. Kenapa? Karena sabda Nabi kita SAW, beliau bersabda, man baddala dinahu faqtulu, siapa yang murtad dari agamanya maka bunuhlah. Makanya bid'atus Syiah yang sampai menuhankan Ali, mereka semua kafir. Makanya lucu, Ali bin Abi Thalib itu sampai membakar mereka, membunuh mereka. Ali bin Abi Thalib, bahwasanya mereka ini bukan muslim. Tiba-tiba ada orang mau melakukan takrib, pendekatan antara sunnah dengan Syiah, mengatakan Syiah bagian dari umat Islam. Aneh coba. Yang ngomong cendekiawan katanya, doktor, profesor Pak, memiliki tafsir. Anda nggak semua sebut tafsirnya, antum carilah. Memiliki tafsir, ahli tafsir. Mau takrib Ali bin Abi Thalib aja, mau memisahkan mereka bukan Islam. Ini mau digabungkan antara sunnah dengan Syiah. Dari mana mau digabungkan? Ali bakar mereka semua. Sampai Masya Allah, yang paling buruk yang terjadi adalah Sabaiyah. Syiah Sabaiyah. Ini Sabaiyah diambil nisbatnya kepada Abdullah bin Saba, orang Yahudi yang menampakkan dirinya sebagai Islam. Munafik dia nih. Munafik Sabaiyah, pecinta Ali bin Abi Thalib, aslinya Yahudi. Makanya kalau antum cek agama Syiah itu 11-12 dengan agamanya Yahudi. Kalau antum mau lihat, nggak ada ceritanya Khomeini memerangi Yahudi, mustahil ada. Di tahun 99 2000-an itu banyak orang tertipu dengan reformasi. Khomeini diagung-agungkan sampai berangkat ke Perancis. Tahu antum itu? Banyak orang Pak yang kena syubhat itu. Anak masih kecil, tapi kita suka sejarah. Orang-orang tuh banyak cinta sama Khomeini, seakan-akan Khomeini yang melawan Israel. Nggak ada ceritanya Pak. Sabaiyah, Syiah Sabaiyah, coba itu dari Abdullah bin Saba, agama Yahudi. Syiah sama Yahudi nih Pak, kawanan. 11-12, cuman satu munafik ngaku Islam, aslinya Yahudi, punya konsep itu. Nggak mau percaya, antum berangkatlah Hasan Nasrullah dari mana? Lebanon, Libanon. Yang diperangi Pak, sunnah atau kafir? Ahlu sunnah habis Pak. Lihatlah, antum lihat video-videonya yang dihancurkan tuh masjid-masjid ahlu sunnah. Masjid ahlu sunnah, iya habis semuanya Pak. Itu Sabaiyah. Belajar kita flashback sekarang Pak. Ini bidah muncul dari orang-orang apa? Sabaiyah, alladzina kanu yu'allihuna aliyan, yang mana mereka itu mentuhankan Ali, sekarang mentuhankan apa? Bashar Asad. Namanya Syiah Nusairiyah, dari bapaknya Hafid Asad. Syekh bin Bas sudah mengatakan kafir dari awal. Masih bapaknya dulu. Antum ada fatwa yang buka Majmu' Fatawa bin Bas, dan nggak ada masalah Pak untuk memerangi mereka. Antum buka Majmu' Fatawa bin Bas. Udah ada konflik itu dari zaman dulu, dan itu yang terjadi. Maka apa? Itu munculnya orang-orang apa? Syiah. Kemudian setelah muncul orang Syiah, bid'ah apa lagi yang keluar? Bid'atul Qadariyah. Qadariyah ini adalah keyakinan mereka bahwasanya Allah tidak takdirkan untuk kita kehidupan. Jadi mereka mengatakan tidak ada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Masya Allah, kita udah sampaikan cerita yang mereka tentang Abdullah bin Umar. Sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-qadariyah majusu hadhil ummah. Dan udah Nabi sabdakan itu Pak, tapi belum muncul, tapi Nabi udah tahu kondisinya. Sampai Nabi katakan al-qadariyah majusu hadhil ummah. Orang-orang qadariyah adalah majusinya umat Islam. Macam Abu Jahal.
Abu Jahlin fir'aunu hadhil ummah. Abu Jahal adalah fir'aunnya umat Islam. Kalau majusinya umat Islam apa? Qadariyah. Habis itu muncullah bid'ah murji'ah. Ini bahaya nih Pak, murji'ah ini. Yang mereka katakan bahwasanya orang kalau udah syahadat berarti apa? Mukmin kamilul iman. Mukmin dengan iman yang sempurna. Sampai mereka katakan imanu Abi Bakrin mithlu imani. Imannya Abu Bakar sama dengan iman saya. Bahaya enggak itu, Pak? Bahaya. Imanu Jibril mithlu imani. Imannya malaikat Jibril sama dengan iman saya. Aji, orang-orang Murji'ah udah ada Pak dari zaman dulu. Mereka mengatakan oh, zina enggak apa-apa. Mukmin kamil iman. Yang penting syahadat. Muncul Pak ini bid'ah Murji'ah. Ana dengar langsung dari salah satu ikhwan. Taubat dia. Belajar di salah satu tempat di belakang sana Pak, Banu Ayu. Belakang tel sana. Ana belajar dari sana, Zat. Jadi ketika itu ditalkin sama dia. Sama gurunya, ditalkin dengan beberapa talkin. Jadi Allah sampai nanti Allah tuh ngalir di tubuh dia, di darah dia. Ini udah wahdatul wujud namanya. Kalau sampai seperti itu, Allah terus ditalkinkan terus kan. Kapan udah sampai makom tertentu, nggak apa-apa zina, halal. Nggak apa-apa main gaplek judi, halal. Ini Murji'ah. Kenapa? Yang penting zikir, ingat Allah. Yang penting syahadat. Kapan orang nataqa bi syahadatain, orang mengucapkan dua syahadat, nggak ada masalah. Fahuwa mu'min kamilul iman. Mukmin dengan iman yang sempurna. Bid'ah enggak ini? Bid'ah. Ada yang mewariskan? Itu ceklah Pak. Anda dapat dari ikhwan loh ini ya. Ikhwan di Palembang sekarang. Dulu sering ke sana. Karena kenapa? Enak katanya Zat. Apa-apa boleh, semuanya boleh. Nah, sahih. Kalau orang mau ikut hawa nafsu, jangan pula antum coba-coba ke sana nanti. Ada Pak, ini belum jujur ngomong sama Ana. Kan di sana Zat. Di belakang sana. Dan itu terjadi, nasallallahu salamata wal afiyah. Dan itu muncul apa? Bid'ah apa namanya? Murji'ah. Dan itu Pak bahaya sekali. Dan muncul juga apa? Wa dhaharal ittijahu sufi al-munharif. Orang-orang sufiyah. Muncul Pak. Dan bid'ah sufi itu udah lama. Sampai namanya itu kita katakan tadi apa? Wahdatul wujud. Kalau bahasa Jawanya itu apa? Ayo sahih. Itu dia. Jadi Allah ya saya ya Allah. Ternyata Masya Allah Tabaraka Rahman di Facebook itu ada, Anda lihat perempuan yang posting. Tidaklah apa lupa ada satu kalimat yang dia mengucapkan bahwasanya dia ini Tuhan. Siapa yang ragu sama saya maka dia kafir. Itu udah wahdatul wujud itu. Sampai ada yang mengatakan mallah illa fi jubbati. Tidaklah ada Allah kecuali Allah di jubah saya. Bayangkan itu Pak. Bahaya sekali. Sufi. Zikir Allah. Mau diapain Allah itu dalam hujam tubuh? Mau diapain? Mau dimasukkan Allah? Itu Pak muncul pelan-pelan itu. Sufi. Dan kalau antum mau lihat sufiyah nih Pak, tariqah sufiyah, antum lihat dari rata-rata hampir hulatu sufiyah, sufi ekstrim, duduk dongeng, zikir kesurupan. Antum lihat kan berapa banyak orang zikir harusnya tenang, zikir malah apa? Kesurupan. Orang gila dibilang apa? Wali. Cuman ada di mereka Pak. Kalau kita orang gila dibilang apa? ODGJ, orang dalam gangguan jiwa. Orang awam tahu, oh ini ODGJ ini. Orang gila, orang tak waras. Sama mereka dibilang apa? Waliullah. Wali dari wali siapa? Ya Allahu Akbar. Sampai ya Allahu Akbar dicari keberkahannya dari mereka. Itu buruknya kebid'ahan sufiyah.
Dari zaman ke zaman, ini kata beliau. Yang mana mulai dari mana sufi ini muncul? Alladzina kana fi bidayati amrihi ibaratan an zuhud. Awalnya muncul mulanya dari zuhud. Apa kata mereka? Orang gila itu enggak gila, zuhud dia. Compang-camping dan itu zuhud fi kamaliz zuhdi. Zuhud yang sempurna itulah dia. Berarti Nabi kalah zuhud dibandingkan mereka. Nabi pernah nggak pakai pakaian compang-camping? Nggak pernah. Mulainya dari mana kebiasaan muncul? An zuhdin, dari zuhud katanya. Wa ibadatin, dan semangatnya mereka beribadah. Nah, ini bagus. Tapi kalau hulu boleh nggak? Nggak boleh. Nabi mengatakan iyyakum wal ghuluwa fid din fa inna ma ahlaka man kana qablakumul ghuluwu fid din. Hati-hati, kalian nggak boleh berlebih dalam beribadah. Yang membinasakan umat-umat sebelum kalian itu apa? Over, berlebihan dalam beribadah. Ibadah mereka, Pak, tapi apa? Mukhalafah li sunnah. Menyelisih sunnah. Ibadah menyelisih apa? Sunnah. Jadi ibadah cuman klaim mereka saja. Aslinya menyelisih sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam puasa putih. Ada puasa putih itu, Pak. Sampai ada mengatakan, oh, kalau kamu mau kasyaf, Antum tahu kasyaf? Tahulah ya, yang dibukakan mata batin. Nah, amin ragenam. Iya. Kasyaf itu kata mereka harus zikir, beberapa zikir sampai disebutkan itu 5.000 kali sampai 10.000 kali baru nanti kebuka. Zikir ibadah bukan? Ibadah ma'a mukhalafatin lis-sunnah. Tapi ini sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Itu yang kita sebutkan tadi, yang orang berpuasa dan juga sholat tapi Nabi larang gara-gara berlebihan. Tsumma tahawwara wa tatawwar. Kemudian kebid'ahan itu muncul dan berkembang sampai zaman kita sekarang. Kebid'ahan mereka. Dan siapa pemimpin mereka? Disebutkan Ghailan ad-Dimashqi. Namanya Ghailan Dimashqi. Dimashqi ini dari mana? Damaskus. Ibu kota apa sekarang? Suriah, Damaskus. Ad-Dimashqi, Ghailan ad-Dimashqi. Alladhi takallama fil qadar wa dhahara al-Ja'ad ibn Dirham. Kemudian munculnya apa? Ja'ad ibn Dirham. Ini ma'ruf juga nih, Pak, tokoh kebid'ahan. Wa takallama fil asma'i wa sifat, yang berbicara dalam urusan asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa alladhi qala inna Allah lam yattakhidh Ibrahim khalila. Yang mana Ja'ad ibn Ibrahim juga mengatakan bahwasanya Ibrahim itu bukan khalil Allah. Bukan kekasih siapa? Allah. Allah enggak menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Bahaya mereka nih. Ada terjadi. Wa qala bi khalqil Quran. Yang mana juga Ja'ad ibn Dirham adalah orang pemimpin tokoh besar Mu'tazilah dan Jahmiyah yang mengatakan Al-Quran adalah apa? Makhluk. Banyak nggak sekarang mengatakan Al-Quran makhluk? Banyak. Wallahi banyak, Pak. Kalau antum nggak percaya, banyak. Tapi di Indonesia ini nggak nampak mereka. Walhamdulillah nggak nampak. Tapi banyak, Pak. Kalau antum berangkat ke luar Timur Tengah sana, itu banyak orang mengatakan Al-Quran apa? Makhluk. Karena zaman dulu itu madhab yang dikenal sampai di kalangan umara, kalangan para pemerintah. Itu terjadi, Pak, Masya Allah. Wa awal man qala bi anna istawa fi qawlihi ar-Rahman 'ala al-arsy istawa bi ma'na istawla. Dan Ja'ad ibn Dirham adalah orang yang pertama kali mentakwil ayat Allah Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Ar-Rahman di atas arsy ngapain? Istiwa. Allah beristiwa, bersemayam di atas arsy. Apa kata dia? La, Allah enggak bersemayam di atas. Allah enggak istiwa di atas. Tapi maksudnya itu adalah istaula. Apa istaula? Menguasai. Apa alasan mereka? Kalau Allah beristiwa, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menciptakan langit dan bumi fi sab'ati ayyam. Berapa hari? 7 hari. Habis menciptakan langit dan bumi, ngapain Allah? Tsumma stawa 'alal arsy. Kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Apa kata mereka?
Kalau dikatakan istawa la istiwa, loh berarti sebelum Allah menciptakan langit dan bumi berarti Allah tidak beristiwa di atas arsy. Maka kita harus ganti dengan istaula, menguasai. Samobae. Loh kalau gitu berarti Allah nggak menguasai di atas arsy. Berarti ada penguasaan di atas arsy. Sama aja nggak? Sama aja. Maka tetapkan sebagaimana Allah tetapkan istiwa, artinya yang beristiwa, udah selesai, nggak usah diganti-ganti lagi. Dan inilah yang diikuti oleh orang-orang Asy'ariyah di zaman kita sekarang. Siapa tokohnya? Namanya Ja'ad ibn Dirham. Ana pelajarin nih Pak, dalam kita di pondok hatta kuliah kita pelajarin nih Pak, sejarah kebid'ahan itu muncul. Ini dipelajari semuanya. Wa dhahara aidan al-Jahm ibn Safwan. Jahm ibn Safwan. Antum tahu Jahmiyah? Kelompok Jahmiyah. Jahmiyah ini diambil nisbatnya kepada apa? Jahm ibn Safwan. Yang mana Jahm ibn Safwan ini ankara sifat, menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ditolak Pak semua. Allah nggak ada sifat tangan, padahal Allah mengatakan lima khalaqtu biyadayya, aku ciptakan Adam dengan tangan saya. Allah mengatakan tangan, Allah punya tangan, sama dia ditolak. Itu pertama kali yang mengatakan Jahm ibn Safwan. Allah punya nggak wajah? Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wajah Allah akan apa? Abadi selama-lamanya. Yang lain semua fana. Kata Jahm ibn Safwan, Allah nggak punya wajah. Bayangkan gimana durhaka dia sama siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa qala bi khalqil Quran, sama juga dia pertama orang juga mengatakan apa? Al-Quran itu adalah makhluk. Yang lebih parah Jahmiyah ini, Anallaha fi kulli makan. Allah itu di mana-mana. Parah enggak? Berarti di paret ada enggak Allah? Kata mereka ada. Jahm ibn Safwan mengatakan di paret pun ada Allah. Anjing pun kata mereka, ada enggak Allah? Ada kata mereka. Itu Jahmiyah, Pak. Allah fi kulli makan. Allah di semua tempat. Dulu pernah nggak antum dikatakan itu? Oh, antum pernah nggak nanya Allah di mana ya? Ada yang mengatakan di mana-mana Allah itu. Ada kan antum dapat nggak itu? Dulu ada dapat itu Pak. Dulu ketika SD, kawan-kawan yang ngomong Allah itu di mana-mana. Itu pemikirannya apa? Jahmiyah yang diusung oleh Jahm ibn Safwan. Wa annal imana fil qalbi faqat, dan iman kata mereka cuma di hati aja. Ya ini munafik. Nggak perlu ngucap, sama nggak perlu apa? Beramal, nggak usah sholat. Karena iman itu cukup di hati kata dia. Wa in talafadha sahibuhu bil kufr, walaupun orangnya mengatakan sebuah kekafiran, dia mengatakan oh fulan adalah Tuhan, nggak kafir sama dia. Yang selama yang penting dia ini mengucapkan apa di hatinya, bahwasanya asyhadu alla ilaha illallah wa annal janna wan nar tafniyan. Kata Jahm ibn Safwan, surga dan neraka termasuk kebid'ahannya itu fana, enggak abadi. Sedangkan dalam Al-Qur'an Al-Karim surga dan neraka kekal enggak? Kekal. Khalidina fiha abada. Kekal dalam kekal. Udah, sama mereka enggak lama. Jahm ibn Safwan. Bayangin, itu kadang-kadang ada orang nyeleneh, udah ada nasnya, malah ngomong sebaliknya. Itu banyak apa orang-orang seperti itu. Dan itu liberal nih Pak, banyak ngusung dari pemikirannya siapa? Jahm ibn Safwan. Itu banyak. Yang penting cukup di iman di hati. Liberal itu Pak, nggak usah pakai hijab. Yang penting hatinya dihijabin. Tahu antum? Itu. Yang penting hatinya kata dia. Iman itu nggak perlu diperbuatan, nggak usah pakai jilbab ditutupi. Dari Jahm ibn Safwan. Orang-orang liberal itu Pak banyak ngusung dari pemikiran dia. Kemudian muncul siapa? Wasil bin Atha. Habis Jahmiyah muncul Mu'tazilah. Siapa Mu'tazilah ini? Mu'tazilah ini Masya Allah Tabarakar Rahman. Wasil bin Atha ini adalah Ra'sul Mu'tazilah. Tokoh besar dari kalangan apa? Mu'tazilah. Kenapa disebut Mu'tazil? Mu'tazil itu artinya orang menyendiri, menyepi, orang menyepi, menyendiri.
Kenapa kasusnya? Wasil bin Atha itu adalah murid termasuk terbaiknya Hasan Basri. Murid terbaiknya Hasan al-Basri. Yang mana Wasil bin Atha itu terus hadir dalam halaqah ilmunya, kajian siapa? Hasan Basri. Kalau Hasan Basri ma'ruf, Pak. Hasan Basri sudah terkenal ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tiba-tiba dzata yaumin, pada suatu hari, dakhala ahaduhum 'ala al-Hasan al-Basri. Ada seseorang datang ke Hasan Basri. Wa sa'alahu 'anil kaba'ir, dan dia ini bertanya kepada Hasan Basri tentang masalah dosa-dosa besar. Hal tukhriju minal Islam kama taqul khawarij am la? Apakah ini akan mengeluarkan dari Islam sebagaimana engkau mengatakan untuk orang-orang, sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang Khawarij? Maka disebutkan faqafaza Wasil. Wasil langsung loncat. Wa qala ana la aqulu inna sahibal kabirah mu'minun mutlaqa wala kafirun mutlaqa bal huwa bainal fi manzilatin bainal manzilatayn la mu'min wala kafir. Orang pelaku besar itu kedudukannya di kedudukan itu di antara dua kedudukan. Disebutkan dia ini enggak kafir, dia juga enggak mukmin. Terus apa? Orang zina. Dia enggak bilang beriman, tapi enggak dikafirkan juga. Terus apa? Makanya ketika itu Wasil bin Atha pun keluar. Wasil bin Atha apa? Keluar. Wa'tazal, lah ini dia. Wa'tazal ini menyendiri dari majelis siapa? Hasan Basri. Dan menyendiri itu di pojokan masjid. Dan ketika itu Masya Allah Tabaraka Rahman, apa kata Hasan Basri? I'tazalana Wasil bin Atha. Wasil bin Atha menyendiri dari kita, ke sana dia. Itulah i'tazal, ya'tazil, isim fa'il itu mu'tazilun. I'tazala ya'tazilu i'tizalan, mu'tazilun, orang yang menyendiri. Nah, kelompok yang mengikuti Mu'tazilah, Wasil bin Atha disebutkan Mu'tazilah. Itu awal munculnya mereka. Nah, wallahu a'lam bishawab. Terus masih banyak ini kisah sebenarnya. Zahara Amr ibn Ubaid, muncullah tokoh bid'ah berikutnya Amr bin Ubaid yang terkenal dengan zuhud. Nah, ini Pak bahaya, sikit-sikit zuhud. Baju nggak mau diganti. Udah hitam-hitam baju putih, ini jubah ini udah hitam-hitam nggak mau diganti. Apa kata dia? Zuhud. Udah robek, nggak zuhud. Ada nggak? Ada. Ini Ubaid, Amr bin Ubaid. Wa taqarraba ila ba'dil khulafa lakinnahu kana min ru'usil Mu'tazilah. Kondisinya dia itu dekat dengan khalifah-khalifah di zaman itu. Tapi dia termasuk tokoh besar pengikutnya Wasil bin Atha. Tapi banyak orang tertipu, banyak orang ikut Mu'tazilah. Kenapa? Ini Islam hakiki. Kenapa? Zuhud. Ya kan? Banyak orang kayak gitu, Pak. Akhirnya mereka ini tertipu dengan penampilan. Tertipu dengan apa? Penampilan. Kemudian muncul siapa? Muqatil bin Sulaiman al-Balkhi. Balkhi ini Pak dari kota Balkh. Muncul alladzi takallama fi sifatillah min jihati tashbih, yang mana dia ini Pak mensifati Allah, menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Allah punya wajah seperti wajah kita. Ini siapa namanya? Muqatil bin Sulaiman al-Balkhi. Faqala yaduhu ka'idina, tangan Allah persis kayak tangan kita. La haula wala quwata illa billah. Tajsim musyabbihah mumattsilah. Pemimpinnya siapa? Muqatil bin Sulaiman al-Balkhi. Wa sam'uhu ka'asma'ina, dan pendengaran Allah persis kayak pendengaran kita. Bahaya enggak, Pak? Bahaya. Thumma ba'da dzalik, muncul Pak kebid'ahan betul-betul menyebar. Kapan? Terakhir ini Pak ya. Sebenarnya masih banyak, cuman terakhir karena waktu kita habis. Turjimatil kutub minal Yunaniyah wa kutubil falasifah wal furs wal hind wa futinan nas bil aqliyat. Kemudian muncullah terjemah kitab-kitab Yunani. Di zaman dulu Pak, orang-orang di pemerintah ketika itu, mereka mulai dekat dengan orang-orang aklaniyun.
Aklan itu pemuja akal. Sikit-sikit akal, sikit-sikit akal. Ini liberal. Dan dari mana mereka ambil? Dari filosofi-filosofi Yunani. Wa kutubil falasifah. Dari kitab-kitab filsafat. Makanya lucu kalau doktor lulusan apa? Filsafat. Filsafat nih dibuat sama orang-orang pembenci Islam. Kalau kita mau flashback lagi kembali, orang-orang filsafat yang belajar filsafat itu dikembangkan di negara Eropa dan negara Amerika. Diambil dari orang-orang orientalis yang mempelajari orang-orang oriental, orang-orang timur. Oriental itu Pak, orang-orang timur tengah kayak macam orang-orang Arab zaman kita sekarang. Itu nanti dikembangkan, dipelajari tujuannya untuk membenci Islam. Makanya banyak orang-orang lulusan filsafat Islam tapi memusuhi Islam. Karena memang orientalis itu, Pak, dan filsafat itu dipelajari sama mereka itu, Pak, tujuannya untuk membenci Islam. Antum tahu di Amerika itu, Pak, termasuk Masya Allah di Harvard, ma'ruf, Pak, Harvard Universitas, yang semua orang tuh berbondong-bondong masuk sana. Di sana dipelajari studi hukum Islam. Yang ngajarkan siapa? Kristen orientalis. Bayangin antum. Doktor lulusan mana Amerika yang ngajarkan orang kafir. Ada. Dan ini Pak dimasukkan, disusup-susupi dengan kampus-kampus Islam kita sekarang. Ada salah satu ustadz cerita ketika orang tuanya itu sidang. Cerita tentang sidang ketika di kampus itu. Ketika sidang keluar tuh murtad. Kampus Islam, negara kita. Kalau nggak percaya antum buka YouTube. Ini kampus ingkar Allah, ingkar Nabi. Dulunya. Ingkar Allah, ingkar Nabi. Dulunya, sekarang berubah. Dulu, Pak, ketika masih ingkar Allah, ingkar Nabi. Paham kan antum maksudnya? Ingkar Allah, ingkar Nabi. Antum buka, mereka katakan ini area kampus, ini area bebas Tuhan. Terserah mau ngapain. Zina faddal, judi faddal, karena ini area bebas Tuhan. Itu Pak muncul. Dan itu bahaya mereka, Pak. Muncul awalnya kita itu Islam dipelajari dari orang Barat, orang-orang orientalis. Antum tahu Pak, Mu'jam Mufahros yang Masya Allah Tabarakar Rahman, yang awalnya untuk menghancurkan Islam, malah umat Islam ngambil manfaatnya. Mu'jam Mufahros, antum buka kitab Mu'jam Mufahros. Zaman dulu belum ada maktabah syamilah. Kalau kita mau tahu satu hadis, kita balik ke Mu'jam Mufahros itu. Contohnya tentang masalah la taghdab. Dari mana kita mau tahu ini hadis diriwayatkan oleh siapa? Balik ke kita Mu'jam Mufahros, macam kayak kamus gitu loh, Pak. Indeks hadis. Yang nulis orang apa? Kafir. Makanya di bukunya itu Pak ada salibnya. Mu'jam Mufahros. Tapi walhamdulillah Pak, Allah balikkan yang awalnya untuk menghancurkan Islam, malah apa? Menguntungkan umat Islam. Antum tahu di Inggris sana, Pak, Masya Allah, ada salah satu orientalis itu nerjemahkan Al-Quran Al-Karim, nerjemahkan Al-Quran, pintar bahasa Arab, Pak, cuman diselewengkan maknanya, akhirnya orang benci sama Islam. Terjadi itu, Pak. Awalnya gara-gara Islam itu diambil dari kutub Yunani, ya, kitab-kitab Yunani, falsafat di sana, Furs Persia, Hind, India, dan banyak orang-orang terfitnah dengan akliyat, pemujaan akal, yang mana ditulis oleh orang-orang apa? Filosof, orang-orang filosof ngurus, sampailah akhirnya menjadi sebuah pemikiran khusus bagi mereka, kayak macam menjadi aliran sekte. Itu terjadi dan disebutkan wasufiyah akhadhat falsafat al-faid wal mahabbah wal ma'rifah. Sufiyah itu ngambil filsafat apa? Tentang masalah cinta. Makanya mereka hulu kepada cinta kepada siapa? Allah.
sampai ada istilah mereka itu majdzub, kena jazab. Karena berlebihan cinta sama Allah. Filsafat cinta yang mereka pakai bukan pakai nas Al-Quran sama hadis. Antum tahu kan majdzub itu? Karena berlebihan cintanya sama Allah katanya, sama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadilah majdzub, jazab, diambil akalnya gitu loh. Juzibal akal. Diambil apa? Akalnya. Berlebihan. Enggak bagus seperti itu. Dan itulah muncul sampai akhirnya kalau Mu'tazilah ngambil dari ilmu kalam mereka. Ilmu kalam ini ilmu mantik. Itu diambil sama mereka. Dan orang-orang Syiah ngambil apa? Falsafatul ismah. Persatuan dan perlindungan. Mereka ambil itu Pak, filsafat semua. Dan imamah itu mengambil akidahnya apa? Furs Persia. Dan akhirnya muncullah besar meledak di zaman itu semua kebid'ahan muncul. Sampai zaman kita sekarang masih banyak dia Pak disebutkan kebid'ahan itu muncul. Apa sebabnya mereka itu bisa melakukan bid'ah? Insya Allah kita bahas pada pertemuan berikutnya insya Allah. Tapi paham Pak ya? Berarti bid'ah itu bahaya atau nggak bahaya? Bahaya. Sampai ke batas kekafiran. Intinya kapan Nabi tak berbuat dalam agama dan Nabi nggak syariatkan, jangan kerjakan. Udah intinya kayak itu. Kapan Nabi kerjakan maka kerjakan. Oh, fulan itu udah cinta betul sama Allah. Iya betul. Siapa dari kita yang lebih mencintai Allah Taala? Pasti Nabi kita Muhammad SAW. Nabi sholat nggak? Sholat. Kalau orang tak mau sholat katanya karena udah lantas cinta udah tinggi, makamnya makam ma'rifat. Nah ini dia makam ma'rifat. Makam ma'rifat ini ada syariat, ada ma'rifat, ada hakikat juga. Kalau ma'rifat nih, syariat ini masih dibebankan syariat, masih sholat dan. Kalau sampai makam ma'rifat udah kenal Allah, udah kenal apa? Allah. Orang udah kenal Allah nggak perlu sholat kata dia. Lah Nabi kenal Allah nggak? Sholat nggak sampai akhir hayatnya? Sholat sampai meninggal sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba ada yang orang mengatakan seperti itu. Berarti ini bid'ah, jangan diikuti. Makanya bid'ah itu Pak pelan, tapi kalau dibiarkan jadi besar keyakinan yang bahaya. Itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebih maaf. Udah Pak ya, nggak usah ada tanya jawab ya. Nah, fadhal Pak. Nah, Nah, Taib, kalau seandainya dia berbuat beda dalam kondisi dia nggak tahu, ikut-ikutan, maka yu'dzar bi jahlihim. Dia dikasih udzur karena dia ini jahil. Namanya al-udzru bil jahli. Kenapa Allah berfirman dalam Al-Qur'an Al-Karim, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Dan kami nggak bakal mengadab sebuah kaum sampai kami utus rasul untuk mereka. Kapan? Kita nih Pak Rasulillah, utusannya Rasul kita Muhammad SAW. Da'i ini Pak adalah Rasul, mereka adalah Rasulillah. Rasulnya Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ditugaskan untuk menyampaikan dakwah. Mu'adz ini Rasulillah yang mendakwahkan itu Pak, semua seperti itu. Nah, Allah nggak bakal mengadab sebuah kaum hatta nab'atsa rasulah, sampai kami utus untuk mereka para rasul da'i. Kalau rasul zaman dulu, zaman kita udah meninggal apa? Rasul. Maka ketika ilmu nggak sampai kepada mereka, maka ini tidak dihukumi mereka ini berbahaya. Ma'dzur, kecuali mereka malas ngaji. Mereka nggak mau belajar. Kena nggak? Kena. Karena mereka nggak tahu sebabnya tak mau belajar. Udah datang petunjuk nggak mau. Al-Quran datang di rumahnya nggak mau baca. Buku-buku hadis sudah ada, masih malas. Kata para ulama la yu'dzar bijahlim. Kayak orang-orang kita yang sekarang, yang semua ini Pak, yang nggak mau sholat.
Kena nggak mereka? Kena lah. Di SD dipelajari nggak sholat, hukum sholat? Jangankan sekolah Islam, sekolah umum dipelajari nggak sholat hukumnya wajib? Dipelajari. Tahu nggak hukumnya? Tahu. Mereka tak mau sholat itu gara-gara jahil atau gara-gara memang malas? Malas, berarti kena nggak hukumnya? Kena. Udah sampai sama mereka dakwah. Berarti apa? La yu'dzar bi jahlihim. Orang kayak gini nggak dikasih udzur. Faham? Nah, itu dia. Jadi kalau seandainya dia memang nggak tahu, dikasih udzur. Contoh, orang baru masuk Islam. Di masyarakatnya tahlilan, dia nggak tahu. Udzur nggak itu? Udzur, nggak tahu hukum. Sampai orang rajin sholat dan sebagainya, dia nggak tahu hukum bid'ah. Itu banyak masih. Kalau sholat kayaknya udah rata semua udah tahu. Bid'ah kalian apa yang masih nggak tahu? Karena belum ada yang sampai jelas kepada mereka. Kalau seandainya kondisi seperti itu, maka itu dikasih uzur kalau memang mereka itu nggak tahu. Tapi kapan udah sampai hujah atas mereka, makanya termasuk syaratnya kita itu tabdi' wa takfir wa tafsik. Dhawabitnya itu Pak, harus iqamatul hujjah. Harus menegakkan apa? Hujjah. Kapan hujjah belum ditegakkan, kapan belum didakwahkan, maka kita itu tidak boleh mengatakan mereka ini kafir, mubtadi, ahli bid'ah dan sebagainya. Tapi kalau dia sampaikan berkali-kali dan dia nggak mau, berarti memang mereka ini adalah ahli bid'ah. Kalau seandainya orang ini dikasih tahu hukum rokok haram, dikasih sampaikan hadisnya, disampaikan ayat Al-Quran, kan terus sampaikan, nggak mau, ya sudah, ahli hisab namanya. Tukang apa? Itu tukang hisab rokok, ahli hisab. Ya mau bilang apa lagi? Jadi seperti itu Pak. Nah, Allah alam. Afwan, kalau masih ada yang suka merokok Pak, tinggalkan aja. Wallahi tinggalkan. Karena bukan ulama yang ijma. Sampai yang ijma itu siapa? Dokter. Ceklah. Dokter ijma. Apalagi ulama. Dulu ulama khilaf, ada yang mengatakan makruh karena dokter masih khilaf. Sekarang dokter sepakat nggak, ijma nggak mereka? Sepakat sampai diganti slogan rokok itu. Dulu rokok dapat menyebabkan hipertensi, gangguan kehamilan, jantung, kanker, hipertensi dan. Sekarang rokok membunuhmu. Selesai. Bes rokok membunuhmu. Ijma udah itu Pak. Nggak ada lagi yang mengatakan rokok itu seperti apa, tinggalkan. Bas, tinggalkan. Kalau nggak berarti kita kena azab gara-gara kita udah tahu hukum nggak? Udah tahu nggak? Udah tahu, udah disampaikan, dokter menyampaikan, makanya Pak jangan rokok. Antum tahu salah satu namanya Robby entah siapa? Yang dulu viral sampai yang dikasih apa? Selang. Itu kan ya Allah Akbar. Akhir hayatnya masih muda itu Pak, gara-gara rokok. Baru meninggal. Lupa namanya. Yang antum tahu dai Saudi yang pakai kursi, Abdullah Bani'mah, Syekh Abdullah Bani'mah. Allahu Akbar Pak, banyak para pemuda yang taubat gara-gara beliau, Abdullah Bani'mah. Antum tahu sebabnya beliau lumpuh kenapa? Sebabnya Pak, ini beliau sendiri yang cerita. Dulu merokok dia, pemuda merokok, bapaknya marah sampai dia mengatakan, kamu merokok? Enggak, saya enggak merokok. Kamu merokok? Enggak, saya enggak merokok, kata dia. Apa kata bapaknya? Kalau kamu merokok, lumpuh kamu selamanya. Besok hari, langsung besok hari dia berangkat ke kolam renang mau renang, kepleset langsung lumpuh. Allahu Akbar. Gara-gara apa? Rokok. Doa orang tuanya mustajab. Berarti haram nggak rokok itu? Dan dari situ aja udah ketahuan kok. Kalau memang boleh manfaat nih rokok, nggak mungkin Allah kabulkan doa dia. Kan buruk, udahlah buruk doa orang tua. Anda ambil contoh, orang sholat, dibilang, nak kamu sholat nggak? Iya saya sholat. Oh kalau kamu semisal ini, kalau awas kamu sholatnya, kalau kamu sholat nanti lumpuh kaki kamu, yakin nggak bakal lumpuh? Ya kan, fahaman tuh sampai sini. Allah tidak kabulkan doanya karena memang betul. Karena rokok berbahaya.
meninggal Pak, Masya Allah, semua banyak yang sholatin dia. Abdullah bin Ni'mah tuh cek buka di YouTube, terkenal Pak, viral itu, baru Meninggal namanya Abdullah bin Ni'mah, gara-gara rokok. Doa orang tuanya mengatakan lumpuh kamu kalau rokok. Lumpuh betul Pak, taubat setobat-tobatnya dia, sampai akhirnya menjadi dai dan banyak orang yang terinspirasi sama beliau. Banyak orang-orang itu. Jadi Pak, orang Saudi nggak semua bagus, banyak orang awamnya, banyak yang ngerokok, banyak mereka tuh pakai shisha namanya. Antum tahu shisha? Yang ngerokok, yang rokok, aduh, yang ada tabungnya itu. Iya, kalau sana namanya shisha. Iya, yang panjang, ngesap, yang diambil ngesap, itu shisha itu. Banyak orang-orang Saudi di sana Pak. Betul. Nah itu banyak, jangan dikira mereka nggak ada yang ngerokok Pak, ngerokok mereka itu, mereka berjubah, ngerokok tapi berjubah, nyuri aja pakai jubah mereka, karena jubah itu adat mereka. Jadi jangan dikira semua orang Saudi bagus, orang mereka zina pakai jubah berangkatnya. Paham tuh sampai sini? Jangan, jadi nggak beda, mereka kan orang-orang soleh, enggak, sama, semua tempat itu sama. Cuman kondisinya haram tetap haram dimanapun kita kerjakan, hal tetap halal dimanapun kita kerjakan. Ngerokok di Saudi haram, di sini juga apa? Haram, ada bedanya. Jadi kena adab Pak kalau kita seperti itu. Nah udah sampai hukumnya, udah dijelaskan berkali-kali, sama ustadz dijelaskan, sama dokter disampaikan, di televisi juga udah lihat dan semuanya, sampai iklan-iklan itu nggak jelas, iklan-iklan rokok. Kenapa? Iklan-iklan rokok ada nggak yang jelas sekarang? Itu di jalan-jalan itu iklan-iklan rokok ada nggak yang jelas? Nggak ada kan? Kenapa nggak ada? Kenapa nggak ada yang jelas? Karena pemerintah larang untuk apa, promosi rokok. Cuman yang ada tuh tulisan nggak jelas. Anak-anak muda yang tak tahu arah disuruh buat tulisan, disuruh buat quote, muncullah itu quote, nggak tahu artinya apa. Yang penting asal tulis baik. Yang penting maskulin gitu loh. Lanang ini kayak gitu. Apa? Alah lupa nah. Itulah iklan rokok sekarang. Naudzubillah min dzalik. Orang barat udah ninggalkan antum di Jerman ngerokok lah Pak, kena denda antum. Di barat itu. Buanglah putung rokok sembarangan. Habis antum kena. Itu di barat. Di kita Pak, semua putung rokok ada. Ya Allah, meja makan, warung. Lah, disediain. Nanti berangkat lagi. Lah, ada lagi. Sampai busnya pun ada ruangan untuk apa? Rokok. Bayang, bus ber-AC dikhususkan ruangan untuk apa? Ngerokok. Nggak usah dikasih harusnya, biarlah menggap-begap di situ. Itu kondisi umat kita sekarang. Wal nasallallahu alaihi wasallam. Kalau di sana Pak nggak ada. Memang kita harus apa? Perhatikan itu. Nah, Allah alam bisa. Jadi intinya, kapan udah sampai hujah, kena nggak? Kena hukuman Allah, kena hukuman Allah. Tapi kalau belum sampai hujah, maka tidak kena. Contoh orang Papua di pelosok sana nggak tahu Islam, nggak disampaikan Islam, nggak ada yang dai di sana, disampaikan tentang Islam nggak sampai ke mereka, kena nggak azab? Enggak. Terus mereka kemana? Ahlul fatrah namanya. Ahlul fatrah nih bainal jannati wan nar. Allah nggak ngasih nyiksa mereka. Ini seperti orang gila. Seperti orang apa? Orang gila. Orang gila itu bainal jannati wan nar. Allah nggak bakal nyiksa dia. Tapi dengan keadaan Allah nggak ngasih nikmat untuk mereka. Tapi Allah hidupkan mereka. Allah hayy. Allah maha hidup. Allah hidupkan juga mereka. Tapi tidak dikasih azab. Itu yang perlu kita ketahui. Allah alam bisawab. Ini waktu kita udah habis, kurang lebihnya mohon maaf. Sallallahu alaihi Muhammad. Insyaallah nanti kita sampaikan kenapa kebid'ahan bisa muncul. Ini penting, Pak. Allah alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.